Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Sandi ya. Salam Pancasila, izin bergabung Bapak Ibu. Bang izin mau bertanya, kasus istrinya dilecehkan melalui video call atau VCS. Tetapi yang jadi masalah adalah laki-laki yang melecehkan tersebut ada di dalam penjara. Gimana Pak tanggapannya Rumah Pancasila terhadap perkara ini? Yang pertama ingin saya sampaikan landasan sosiologis ya. Perkembangan kemajuan manusia ini kan sangat luar biasa. Maka dibuatlah alat-alat elektronika untuk mempermudah kita di dalam melakukan kegiatan kemanusiaan kita, di dalam bisnis, di dalam belajar mengajar, di dalam kesehatan, di dalam kebutuhan sehari-hari. Maka ada aplikasi juga melalui handphone ataupun komputer, laptop, di mana kita dapat melakukan hubungan langsung dengan orang lain dari jarak yang jauh, antar negara, antar wilayah, kabupaten, provinsi, daerah, untuk bisa melakukan segala sesuatu, pendidikan, dan lain sebagainya, termasuk seperti sekarang COVID ini ya, jadi kita bisa video call dan lain sebagainya dengan istilah yang berbeda-beda, bertatap muka. Tetapi di satu sisi, kadang kemajuan teknologi ini disalahgunakan oleh kita manusia. Maka untuk mengantisipasi itu kemudian negara membuat peraturan yaitu Undang-Undang IT. Ini dasar sosiologis kenapa lahir peraturan hukum yang kemudian memberikan perlindungan ya kepada setiap orang agar tidak menggunakan kemajuan teknologi seperti HP ini dengan video call dan lain sebagainya itu secara sembarangan, secara amburadul. Nah, apa sebenarnya landasan filosofis? Landasan filosofisnya itu setiap manusia ini diberikan sebuah martabat, norma utamanya itu martabat dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga baik negara, golongan, ataupun masyarakat di dalam kehidupan kita bersama di setiap ruang di Indonesia ini harus memberikan perlindungan kepada kita semua. Tidak menggunakan dengan semena-mena sehingga kemudian ada nilai-nilai internal masyarakat ya yang kemudian merasa terganggu atau ada kehormatan kemanusiaan yang menjadi terganggu di dalam kehidupan kita bersama di rumah Indonesia. Itulah kenapa maka cara pandang filosofis Pancasila itu setiap manusia itu harus bukan hanya berlaku adil tapi juga beradab untuk menjaga kehidupan kita bersama ya di rumah Indonesia. Nah, dasar hukumnya apa yang bisa digunakan oleh Mas Muhammad Sandi ini untuk melaporkan orang yang berada di penjara? Itu bisa digunakan Undang-Undang IT ya. Di sana ancaman pidananya cukup tinggi ya. Ancaman pidananya itu 6 tahun kalau saya tidak salah dengan denda 1 miliar rupiah. Jadi orangnya sekalipun berada di dalam penjara ketika dilaporkan bisa untuk kemudian dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Asal ada bukti-buktinya, ada saksi-saksinya, bisa nanti dicari ya oleh Polisi Negara Republik Indonesia. Tetapi Rumah Pancasila dan saya ingin memberikan pesan ya kepada Anda kaum wanita ya terlebih-lebih perempuan. Kalau ada video call yang nomornya Anda tidak kenali dari siapa, ya jangan diangkat. Ketika Anda mengangkat, maka di situ Anda justru membuka ruang bagi orang lain untuk melakukan kejahatan. Di bidang apapun, termasuk salah satunya adalah kejahatan seksual atau pelecehan seksual. Sehingga dengan Anda menerima, maka jelas Anda juga membuka ruang bagi orang untuk bisa masuk penjara. Jangan sampai ada kejadian seperti ini. Jadi kalau tidak dikenal, mending tidak perlu untuk diangkat. Sehingga tidak perlu ada orang yang harus masuk penjara atau ada orang yang menyalahgunakan handphone untuk dipakai hal-hal yang tidak berguna. Jadi masukan bagi Mas Muhammad Sandi adalah laporkan yang bersangkutan dengan menggunakan pasal 27 ayat 1 ke Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nanti polisi akan mengambil langkah hukum dengan proses klarifikasi,
penyelidikan dan kemudian penyidikan kalau bukti-buktinya terpenuhi secara baik. Mari gunakan handphone, gunakan kemajuan teknologi ini untuk hal-hal yang baik. Dengan cara apa? Buka mata, buka telinga, buka hati. Mari kita gunakan tangan untuk menolong. Gunakan hati untuk mengasihi. Selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.